saya mahasiswi Universitas PGR Yogyakarta, Nisdu Akasep Denidum, jurusan PGSD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan juga Mbak, nama saya Akbar Ariantono Putra, salah satu siswa dari MAN 2 Sleman Yogyakarta, jurusan IPS. Di tahun ajaran baru ini saya masuk kelas 12. Kira-kira cita-cita Nak Akbar apa ya? Untuk saat ini yang saya cita-citakan ini Mbak, sebagai guru atau dai di masyarakat. Dua itu sih, atau paling tidak salah satunya gitu. Biasanya kegiatan sehari-hari Nak Akbar ngapain aja? Macam-macam sih Mbak, tapi untuk masa-masa daring sekarang, diskusi dengan teman, browsing, kemudian menulis, membaca, dan membantu orang rumah. Kurang lebih itu yang saya lakukan gitu. Wah, sangat bermanfaat ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin menyinggung. Mau tanya, sejak kapan Nak Akbar mengalami ibaratnya itu seperti ini, disabilitas? Secara ringkas itu dari usia 9 tahun Mbak. Itu karena terlalu dekat dengan monitor televisi dan dalam waktu yang lama. Yang awalnya cuman katarak berubah menjadi glaukoma dan dioperasi di Bandung di rumah sakit Cicendo itu tidak berhasil, dan semakin kesini malah menurun. Jika mengalami hal seperti itu, biasanya alat bantu apa yang Nak Akbar gunakan untuk sekolah, untuk belajar dan kegiatan lainnya? Biasanya menggunakan alat bantu apa kalau boleh tahu? Yang saya gunakan untuk menjadi alat bantu ini Mbak, pertama tentu ponsel atau gawai yang dilengkapi dengan software pembaca layar, dan pembaca layar ini akan menerjemahkan teks yang ada di layar ke dalam bentuk suara, sehingga bisa dioperasikan dengan baik. Dan HP atau gawai itu sendiri sama seperti yang lain. Kemudian yang kedua, tongkat untuk menunjang aktivitas saya ketika berjalan, ketika pergi, ketika ada kegiatan di luar. Kemudian yang ketiga, alat tulis braille untuk bisa menulis dan menghasilkan huruf braille sehingga bisa saya baca, entah itu catatan, entah itu tugas. Kemudian yang keempat, buku-buku braille sendiri yang berisi pengetahuan, kemudian mata pelajaran dan lain sebagainya. Tapi untuk mata pelajaran sendiri di jenjang SMA belum ada dan sangat-sangat terbatas, sehingga mau tidak mau saya akses lewat buku elektronik. Biasanya di kondisi seperti itu, Nak Akbar biasanya menemukan kesulitan apa saja dalam hal misalnya sekolah ataupun hal apapun. Biasanya menemukan kesulitan apa dalam kondisi seperti ini?
Tentu ada, Mbak. Pertama, ketika ada tugas katakanlah yang mengharuskan saya untuk membuka atau mengakses sebuah gambar, hal yang bersifat grafis, sudah barang tentu pembaca layar tidak bisa membacanya, sehingga saya harus meminta tolong kepada orang yang lihat. Nah, terkadang orang yang lihat pun tidak ada, jadi mau tidak mau saya harus negosiasi kepada guru untuk mengubah format tugas tersebut. Kemudian untuk hambatan yang lain, buku braille dan alat tulisnya mengalami kerusakan, jadi harus benar-benar diperhatikan dan dirawat. Dan terkadang karena majunya teknologi, saya melupakan buku braille dan alat tulis tersebut. Gitu sih. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan oleh tunanetra itu tidak semuanya, Mbak. Hanya beberapa saja yang memang bisa diakses. Karena kan saya sendiri ada di inklusi, ada di sekolah umum. Kalau boleh tahu, siapa idola Na Akbar sehingga Na Akbar itu bersemangat dalam sekolah, dalam bidang apapun, meskipun dalam kondisi yang terbatas, tapi Na Akbar itu semangat. Nah, itu pasti ada kan yang membuat semangat. Nah, idola Na Akbar itu siapa? Pertama, keluarga, Mbak. Karena tanpa ada mereka saya juga tidak bisa seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, orang-orang besar yang tercantum dalam buku 100 tokoh yang berpengaruh sepanjang sejarah karya Michael Hart. Dari sana banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan, dan saya berpikir zaman dulu dengan segala keterbatasan mereka bisa mencapai kesuksesan. Kenapa di zaman sekarang saya tidak bisa? Ya, paling tidak untuk memperbaiki taraf hidup lah, saya harus bisa gitu. Kurang lebih itu sih. Apa yang Na Akbar harapkan terkhususnya dari pemerintah buat anak-anak disabilitas lainnya? Intinya itu apa yang sangat diharapkan Akbar, terutama untuk anak-anak disabilitas lainnya kepada pemerintah. Saya rasa ini sih, Mbak, untuk fasilitas sendiri 80%, 90% pemerintah sudah mencukupi, kemudian undang-undang juga sudah ada. Nah, yang saya harapkan itu pemerintah dan masyarakat memahami keberadaan kami, memahami secara baik. Ya, istilah tokoh-tokoh itu adalah memanusiakan manusia gitu loh, bukan menganggap kami sebagai sesuatu yang berbeda. Itu sih. Ya, buktinya banyak terjadi. Meskipun sudah ada undang-undang, sudah ada fasilitas, tapi diskriminasi masih ada. Pandangan yang berbeda masih ada. Padahal ya sebenarnya kami sama, cuman bedanya adalah kami ada kekurangan, kami memiliki kekurangan pada fisik, pada sebagian teman pada mental, pada intelektual. Gitu sih. Iya, satu lagi, Mbak, maaf kalau kepanjangan. Untuk mendapatkan pemahaman yang baik dari orang lain, saya rasa teman-teman yang disabilitas itu sendiri harus
memaksimalkan kelebihan yang mereka miliki, kemudian meningkatkan dan membangun karakter yang baik. Itu sih. Dan memahami bahwa sebetulnya mereka juga bisa seperti yang lain, tapi dengan cara yang berbeda. Iya, itu sangat benar. Memang masih banyak terjadi diskriminasi dan lain-lain sebagainya. Ya, terkadang aja yang sempurna aja nggak bersyukur. Tetapi kalau dari saya sendiri, saya sangat salut sama anak-anak dengan meskipun mereka punya kekurangan, tapi mereka itu lebih semangat dibanding yang ibaratnya yang sempurna. Tapi yang tidak sempurna itu malah lebih membanggakan dan mereka lebih bersyukur. Kalau dari aku belajar dari kalian itu harus syukur. Terus yang kurang aja bisa, masa yang sempurna nggak bisa gitu. Harus sama-sama bisa. Tapi untuk kalian harus semangat, tetap sabar dan pokoknya tetap semangat dan sabar. Rencana Tuhan itu dibalik itu semua pasti ada hal yang indah. Mau tanya lagi, apa motivasi Nak Akbar untuk orang-orang yang di luar sana, untuk orang-orang yang disabilitas, pokoknya apa motivasinya agar ibarat itu agar lebih bersyukur menjalani hidup gitu. Nggak apa-apa Nak Akbar sharing pengalaman dan cerita Nak Akbar juga tidak masalah. Berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, mungkin bisa dikatakan ada beberapa tahapan, Mbak. Pertama, bingung. Yang saya alami kebingungan. Loh, kenapa kok saya menurun penglihatan saya? Kenapa kok menurun? Yang awalnya bisa lihat jauh, kok malah semakin pendek, gitu loh. Nah, kemudian masuk ke tahap berikutnya, tahap kedua, agak tidak terima. Dengan seperti ini saya malah kurang begitu bisa, ya lebih susah. Kemudian yang ketiga, mulai bisa menerima, terbuka dengan diri sendiri, karena pertama faktor internal yaitu bersyukur. Bisa lebih hitungannya masih banyak teman-teman yang lebih memprihatinkan daripada saya. Segini pun juga alhamdulillah tidak diberikan cobaan yang lebih gitu. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu terinspirasi dari teman-teman yang mengalami kekurangan alias disabilitas tapi bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Kemudian tahap yang terakhir yang alhamdulillah sekarang saya jalani, yaitu bisa sepenuhnya menerima bahwa saya tunanetra, saya memiliki kekurangan yang seperti ini. Saya harus bisa lebih berusaha untuk bisa sejajar dengan teman-teman yang sempurna, tidak mengalami kedisabilitasan. Nah, pesan saya untuk teman-teman yang disabilitas, baik baru maupun sudah lama, sebetulnya kita semua sama. Yang membedakan adalah kekurangan yang bersifat unik. Jadi
Jangan takut, jangan ragu, tetap berpikir positif bahwa ada kelebihan dalam setiap kekurangan. Dan kita bisa sama-sama berjuang, sama-sama sukses. Amin ya robbal alamin. Sangat menginspirasi motivasinya Nak Akbar, terkhususnya untuk saya ya. Saya sangat salut banget sama Nak Akbar, meskipun mempunyai kekurangan tapi tetap semangat dalam sekolah, tetap bersyukur dan tetap menerima keadaan. Semoga ya ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, harus lebih bersyukur, lebih memahami dan menerima keadaan. Untuk sebelumnya, terima kasih untuk Nak Akbar yang sudah menceritakan pengalamannya. Ini benar-benar sangat memotivasi. Dan semoga keberadaan anak-anak yang unik ini bisa diterima dan bisa dipahami dengan baik. Ya harus dong, masyarakat dan lain itu harus bisa memahami dan harus menerima. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kalau memang nanti ada hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak tepat, ya ini Mbak, saya harus ya mudah-mudahan bisa terbuka gitu loh. Harus bisa open mind dan belajar banyak untuk bisa lebih baik gitu. Iya, benar itu. Harus belajar banyak agar bisa lebih baik dan open mind sih. Terima kasih atas waktunya dan mungkin mohon maaf selama wawancara ada kata-kata yang menyinggung. Sebetulnya saya bingung mau nyusun kata-katanya itu, tapi mudah-mudahan nggak ada yang kata-kata yang menyinggungkan. Dan pesan dari saya untuk Nak Akbar dan anak disabilitas lainnya, tetap semangat, sabar, tetap bersyukur dan harus tetap semangatlah dalam menjalani apapun. Saya yakin kok rencana Tuhan itu lebih indah ke depannya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Terima kasih kembali dan ya untuk saya sendiri alhamdulillah sangat senang jika memang bisa bermanfaat bagi sekitar gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini saya juga bisa mempelajari ulang bagaimana saya kedepannya gitu. Ini saya malah merepotkan loh Mbak, panjang-panjang ini penjelasan saya. Pasti nantinya bakal panjang juga ini yang Mbak Ningrum resume gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Malah kalau panjang-panjang itu ya nggak apa-apa sih, santai. Kan wawancaranya juga santai sambil cerita-cerita. Oke Mbak, terima kasih. Nanti kalau memang udah diterima sama dosen, kalau boleh saya minta ya Mbak, gitu, biar bisa saya baca-baca ulang gitu. Kalau boleh sih, minta filenya gitu. Siap, boleh kok. Nanti saya ngeresum dulu, nanti filenya saya kirim ke Mas Akbar.